لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, "Wa ma ataitum min ribah liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'afun." Apa yang kalian lakukan dari suatu transaksi yang mengandung riba, maka agar itu berkembang luas, riba artinya hal yang berkembang luas pada harta manusia, fala yarbu indallah, maka sistem riba itu tidak akan berkembang di sisi Allah, apalagi pahalanya. Wa ma ataitum min zakatin, apa yang kalian datangkan dari satu sistem yang sifatnya bantu-membantu, yaitu sistem zakat, turiduna wajhallah, engkau menginginkan satu kemuliaan di sisi Allah, faulaika humul mudha'afun, maka itulah sistem yang berkembang luas di sisi Allah dan pahalanya dilipat gandakan. Artinya banyak sistem yang ada di dalam masyarakat, tetapi fikih Islam datang menawarkan bahwa apapun bentuk sistem itu, kalau mengandung darar, kerugian, mengandung kerusakan, garar adalah tipuan, kemudian darar, kerugian, kemudian mengandung riba, maka itu adalah tetap tidak absah menurut fikih Islam. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling inti, adalah bahwa fikih Islam memantau dan memastikan bahwa sistem-sistem yang diadakan itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, dan bahwa itu menjanjikan kebahagiaan dan keberuntungan, dan itu menjanjikan kemuliaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh yang pertama, sistem mudharabah. Sistem mudharabah ini adalah ada pemodal dan ada yang menjalankan modal. Keuntungan adalah kesepakatan bersama, kerugian ditanggung oleh pemodal. Seperti inilah sistem mudharabah yang dilakukan oleh Nabi ketika menjadi pedagang, di mana Khadijah Al-Kubra sebagai orang yang memberi modal dan Nabi adalah mudharib sebagai orang yang menjalankan. Kerugian ditanggung oleh pemodal, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi dengan penuh amanah sehingga tidak terjadi kerugian, yang terjadi adalah keberuntungan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu fihinnal barakah al-bai'u ila ajal wal muqaradah wa ikhlatul burri bisya'ir lil baiti la lil bai'. Rawahu Ibnu Majah. Ada 3 jenis jual beli yang mendatangkan keberkahan pada manusia. Yang pertama yang dilakukan dengan al-bai'ul ajal. Al-bai'ul ajal ini adalah sistem jual beli dengan menawarkan satu barang dan dibayar belakangan. Bayar belakangan bisa sekaligus, dan kepemilikan barang terhadap pembeli nanti setelah lunas. Jadi ibaratnya dia adalah panjar. Panjar pertama, panjar kedua, dan panjar ketiga lunas misalnya, maka barulah diambil barang itu. Dan ini adalah diberkahi oleh Allah. Yang kedua adalah bai'ul ajal, adalah barang diambil dahulu oleh pembeli, kemudian pembeli kemudian ia membayarnya dengan mencicil sampai selesai sesuai dengan kesepakatan. Itulah yang kita maksud saat ini dengan pola cicilan, dan ini adalah mengandung keberkahan di sisi Allah selama tidak mengandung transaksi riba. Yang kedua tadi al-muqaradah atau
disebut juga al-mudarabah, pada zaman sekarang disebut al-mudarabah, pada zaman dahulu disebut al-muqarabah. Yang ketiga adalah jual beli asli, tidak mencampur baurkan antara barang yang bagus dan barang yang tidak bagus. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana sistem yang ditawarkan fikih Islam yang merupakan solusi pada kita adalah sistem al-musyarakah, di mana syirkah atau lazimnya koperasi adalah sistem yang dilakukan dengan penuh amanah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pihak ketiga dari dua orang yang bertransaksi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana salisu syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibuhu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak saling mengkhianati, dan apabila salah satu berkhianat maka aku keluar dari keduanya. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang ketiga adalah sistem pengembangan, di mana sistem developer adalah sudah dikenal sejak zaman dahulu dan tertera di dalam Al-Quran. Kita tahu Zulkarnain yang dikenal sebagai salah seorang nabi yang tertera dalam surat Al-Kahfi adalah seorang pengembang sejati. Ketika ia mendatangi suatu kaum yang dimana kaum itu adalah ditindas oleh satu makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj, maka kaum itu meminta agar membendung antara mereka dengan kaum yang bernama Ya'juj dan Ma'juj yang merusak itu. Maka ia adalah seorang pengembang. Ia mengatakan, kaum itu mengatakan kepada Zulkarnain Nabiullah alaihi salam, fahal naj'alu laka kharja ala an taj'ala bainana wa bainahum radma sadda bainahum sadda. Apakah kamu menerima, hai Zulkarnain, kalau kami memberi upah kepadamu, jadikanlah pembatas antara kami dengan kaum itu, yaitu satu pembatas benteng. Qala wa ma makkanni fihi rabbi fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid. Yaitu apa yang mampu saya lakukan adalah sesuatu yang dimampukan oleh Allah, dan berilah saya sarana dan prasarana yang dapat aku membendung antara kalian dengan orang itu. Atuni zubaral hadid, berikan saya tumpukan besi, dan setelah diberikan tumpukan besi barulah dicor besi itu dan terjadilah bendungan. Yang menjadi titik di sini adalah bahwa seorang Zulkarnain adalah pengembang. Ia dengan penuh amanah melakukan secara prinsip-prinsip keadilan, dan itu adalah prinsip fiqhul islami yang dikenal zaman sekarang ini. Maka prinsip-prinsip ini yang ditawarkan kepada umat. Oleh karena itu, sebagai umat mukmin, mari kita kembali kepada ajaran yang ditawarkan oleh fikih islami, ilmu yang berkembang berdasarkan atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sungguh itu adalah menjanjikan kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat, dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala besar. Umat ini harus belajar dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sistem ini sudah dianut oleh beberapa perbankan yang ada di kita. Mari kita memberikan dukungan yang penuh dan memindahkan transaksi-transaksi kita pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, fikih Islam menyiapkan infrastruktur yang sifatnya non fisik yang dapat kita lalui dan kita jalani. Itulah yang dikenal dengan sistem mudarabah, murabahah, musyarakah, dan istisna atau syirkah dan lainnya. Kemudian fikih Islam yang ada, yang sudah tertanam sejak zaman dahulu, adalah memantau secara jelas perekonomian umat. Apapun jenis
daripada transaksi itu, maka ada petunjuk halal dan haramnya di dalam fikih Islami. Yang ketiga, fikih Islami mengikat dengan rincian transaksi yang absah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.